Shalom, apa kabar semuanya? Shalom, sahabat-sahabat Keningau dengan kekitaan FM, dimanapun Anda berada pada saat ini. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus senantiasa beserta kita semua. Jumpa kembali dengan saya, Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta. Hari ini saya ingin menyapa dengan satu salam sehat, ya, supaya kita bisa ikut terus-menerus melayani Tuhan. Tubuh kita perlu sehat. Hari ini hari bulan 28 Juli 2021, kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan, mengembangkan apa yang akan disampaikan melalui Injil Matius bab 13 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-46. Marilah kita tundukkan kepala kita, mau berdoa dulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan, men-sharingkan kepada teman-teman di Kekitaan FM Keningau, semua sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti pesan, kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta bersama Dikau, bersama persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan langsung membacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 44. Saya mulai. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku, Yesus seringkali memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Ada beberapa poin yang saya pelajari. Yesus memberi perumpamaan tentang kerajaan surga, artinya sesuatu yang amat penting dibandingkan dengan hidup singkat kita yang ada di bumi ini. Jadi berkali-kali dalam kesempatan Yesus memberi kerajaan surga perumpamaannya seperti lalang dan gandum, seperti perumpamaan biji sesawi dan ragi yang dibuat roti oleh seorang ibu. Kerajaan surga juga diumpamakan sebagai pukat yang berlabuh, yang dilabuh di laut untuk menjaring jiwa-jiwa. Dan hari ini Yesus memberitakan tentang sesuatu yang sengaja dan tidak sengaja didapat. Yang tidak sengaja didapat itu oleh seorang yang menemukan ya satu harta yang terpendam tanpa sengaja. Ya. Dan di balik itu juga ada seorang pedagang yang sengaja dalam mata pencahariannya dia itu memberi seluruh hidupnya mencari mutiara yang indah. Begitu mendapat mutiara yang indah, dia juga menjual seluruh daripada harta miliknya
untuk membeli mutiara itu. Demikian juga seorang yang menemukan harta terpendam itu, ya, dia juga dengan sukacita dan menjual seluruh hartanya, harta miliknya untuk membeli ladang itu. Kenapa harus beli ladang? Karena ladang itu mengandung sesuatu yang berharga dibandingkan dengan harta-harta dunianya. Mungkin dia mempunyai ada 50 hotel di seluruh dunia, atau mempunyai banyak kilang-kilang apa saja di seluruh dunia. Ya, apalagi uang-uang yang ada di deposito di bank. Dia banyak uang, banyak harta. Tetapi dibandingkan dengan harta yang terdapat di dalam ladang itu, yang dia dapat itu dengan sukacita, bukan terpaksa. Bukan terpaksa dia pikir gimana ya, ini sih bagus, tapi saya harus menjual seluruh harta saya. Belum tentu segera laku, belum tentu segera boleh mendapat cash. Karena ladang ini punya orang lain. Kalau dia dapat harta itu dan dia langsung pergi, itu namanya mencuri. Tetapi karena dia tahu ini, ladang ini bukan punya dia, dia harus membeli ladang itu. Yang isi daripada ladang itu mempunyai satu harta yang terpendam. Itu adalah kerajaan Allah. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apa yang paling penting, paling utama di dalam hidup ini? Saudaraku, yang paling utama dalam hidup ini dunia, harta dunia, atau harta kerajaan surga? Waktu tidak banyak. Waktu kita di dunia ini 70 tahun. Kalau kuat 80. Itu rata-rata. Nah, apakah kita masih mengumpulkan uang, harta, sehingga lupa dengan satu yang paling penting dalam hidup saudara dan saya, kehidupan kekal. Makanya Yesus berkali-kali mengemukakan, menyampaikan hal kerajaan surga dengan banyak perumpamaan tadi, supaya orang mengerti betapa pentingnya kerajaan surga ini. Di sini kita boleh berkumpul banyak harta, tapi habis itu kita mesti bye-bye. Ya, apa yang kita dapat? Kadang-kadang membuat sesuatu yang tidak baik atau perkelahian di antara anak-anak. Nah, saudaraku, demikian ada seorang muda yang kaya raya. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang akan saya peroleh untuk mendapatkan satu kehidupan kekal?" Nah, Yesus mengatakan, kamu harus mencintai orang tuamu dan segala hukum-hukum Taurat. Oh, itu semua saya sudah lakukan. Sudah saya lakukan. Yesus mengatakan, tinggal satu lagi. Ingat, orang muda kaya ini dia bukan kaya saja, dia sangat rohani. Dia mempunyai satu komitmen mentaati hukum-hukum Taurat. Tapi Yesus mengatakan satu hal lagi, kamu kurang. Apa itu? Kamu menjual seluruh hartamu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Wow, itu yang menjadi pusing dia kepala. Ya, begitu banyak hartanya. Akhirnya dia mengatakan sorry, dan dia pergi, tidak mengikuti Yesus. Kenapa? Karena dia lebih terikat kepada harta. Ya, jangan memikirkan bahwa orang Kristiani tidak boleh kaya, harus supaya bisa bantu orang lain. Tapi itu bukan satu tujuan. Kekayaan itu adalah sarana. Harta, uang itu sarana untuk menuju kepada satu kehidupan yang baik. Bukan tujuan. Tujuannya adalah kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudaraku, dalam Matius 19 ayat 16 hingga ayat 22, saudara menggali. Ya, jangan kita merasa kita sudah rohani,
kita sudah baik, ya. Ternyata kita masih banyak kekurangan. Nah, saudaraku, pilih mana? Pilih yang kekal atau pilih yang sementara? Kita boleh kaya, kita boleh mempunyai harta, tetapi satu hal, jangan sampai terikat. Harta itu masing-masing relatif. Ada yang mempunyai 10.000 ringgit, dia sudah merasa kaya. Ada yang mempunyai 1 triliun ya, ringgit, tetapi dia merasa masih belum kaya. Karena haus, karena serakah, karena ingin terus dan mengumpulkan terus. Ya. Hal ini, saudaraku, Yesus mengatakan, cukupkanlah dengan gajimu. Ceritanya mengapa si orang muda kaya itu sedih. Dia merasa sedih karena dia terikat oleh hartanya. Seberapapun harta saudara dan saya, ingat, yang terikat adalah surga. Ya, apa yang kita merasa terikat adalah tujuan hidup kita adalah surga, bukan di sini. Harta boleh kita nikmati, kita berikan, kita bagi, ya. Itu artinya apa? Tuhan titipkan kepada saudara dan saya. Tidak ada sesuatu yang dapat kita miliki di bumi ini. Walaupun kekasih hati, walaupun orang yang kita cintai, itu semua titipan. Ya. Apa yang kita miliki ini semua adalah karena anugerah daripada Tuhan. Saudaraku, di balik itu saya ingin menyampaikan satu hal tentang cara pandang tentang perikop ini. Yesus adalah orang yang menemukan harta yang terpendam. Mengapa saya mengatakan begitu? Ladang ini adalah bumi. Yesus datang ke dalam bumi ini, dunia ini, dia mencari. Ya, ada sesuatu mutiara, tapi dia harus mencari. Mutiara itu siapa? Yaitu saudara dan saya. Begitu dia menemukan mutiara itu, harta itu, ya, yaitu saudara dan saya, dia datang mengosongkan diri, memberikan dirinya seluruhnya, tetesan-tetesan darahnya, melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya untuk saudara dan saya. Dia membeli, bukan dengan uang dunia, bukan dengan darah lembu, ya, bukan dengan darah hewan, tapi darahnya sendiri. Filipi 2 ayat 6 hingga ayat 7 mengatakan, Yesus telah mengosongkan dirinya, menjadi hamba. Membeli, menjadi hamba artinya mengosongkan diri, menghampakan diri untuk saudara dan saya. Kalau Allah dalam Yesus tidak mengosongkan diri, dia tetap Allah yang mulia di surga. Tapi dia datang untuk saudara dan saya. Mencari apa? Mencari jiwa-jiwa. Sejak Adam dan Hawa, ya, membawa satu dosa warisan kepada kita di bumi ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa. Roma 3:23 mengatakan, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Disitulah Yesus ingin menebus kembali dengan mengosongkan diri. Ya, dia memang adalah 100% sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dalam penderitaan di Getsemani sampai dia merelakan diri, disiksa dan sebagainya, hanya dengan satu hal, yang dia adalah yang kaya menjadi miskin, supaya saudara dan saya diperkayakan. Saya akan baca satu ayat di sini, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia
oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Saudaraku, mau cari di mana seorang Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Dia adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Dia juga mengatakan, I am is I am. Sebab waktu zaman dulu, perjanjian lama, ya, Musa ketemu dengan Allah. Dia tanya, siapa namamu? Allah menjawab, I am is I am. I am is I am, ya, aku adalah aku, ya, itu di dalam bentuk sekarang gambar Allah yang tak kelihatan, Yesus Kristus. Saudaraku, menggali, mendapatkan, apakah kita sebagai orang Katolik sudah atau belum menggali firman Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita makan, kita gali, ya, ini harta. Namun kita sering lupa. Hari ini, hari bulan 28 Julai 2021, saya mengajak saudara untuk menggali kembali harta surgawi ini. Saudara jangan menjadi seorang Kristiani, orang Katolik yang rata-rata. Artinya, ya mereka begitu, saya juga begitu. Tidak. Kita sudah harus menjadi satu orang yang sempurna. Seorang Kristiani yang sempurna, seorang Kristiani yang takut pada Allah, seorang Kristiani yang memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Uang Tuhan titipkan untuk sebagai sarana buat anak-anak sekolah, buat kehidupan di dapur, buat jalan-jalan, buat apa saja. Itu sebagai kehidupan yang sementara. Namun hal yang paling utama, yang banyak orang lupa dan lalaikan dan abaikan, pusing amat dia pikir. Yang penting sekarang, nanti itu soal nanti. Tuhan kan panjang sabar dan baik. Itu namanya melecehkan Allah. Itu namanya tidak serius dengan Allah. Ya, itu take for granted. Ya, nanti kalau sudah selesai, saya minta ampun, sudah selesai. Saudaraku, pupuklah mulai sekarang hubungan relasi pribadi, ya, supaya saudara dan saya hidup ini tidak lagi banyak khawatir. Walaupun COVID-19 menyerang, saudara dan saya tetap bersukacita, tetap menolong, tetap berbagi kepada orang-orang yang butuh, yang memerlukan. Ya, kita tidak memusatkan fokus kepada diri sendiri, tetapi kepada yang sesama kita, yang lagi susah dalam pangan, dalam kebutuhan sehari-hari. Ini yang harus saudara ingat. Dan ini yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Sebab pada hari penghakiman terakhir, Yesus akan tanya, bukan kumpul berapa kamu punya uang di bumi ini, bukan. Dia tanya, seberapa kasih kamu berbuat untuk orang-orang, ya, sesamamu, yang di penjara, yang telanjang, yang tidak mempunyai pekerjaan, yang lapar, yang haus. Ya, kamu sudah berbuat belum? Karena ini kamu berbuat begitu, ya berbuat untuk saya. Ini semua sudah diterapkan, ada di dalam kitab suci. Ya. Tapi kita baca hanya sambil lalu. Gali. Karena ini harta terpendam yang ada di sini. Saudaraku, selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.